mati ya gitu. Nah, kalian itu mungkin akan melihatnya aneh, atau kalian pernah ingat nggak dulu pernah viral nih seorang mak-mak ya curhat di sosmed ya. Jadi dia ini punya banyak tanaman bunga mawar, tapi ada satu bunga mawar dia yang tidak pernah berbunga. Jadi saking kesalnya dia itu ngancam tuh si bunga mawar ini, besok-besok kalau kau tetap tidak berbunga, aku tebang kau ya, katanya. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi ya? Beberapa hari setelah itu si bunga itu langsung muncul tuh kuncup kecilnya, dan si ibu ini kaget karena setelah sekian lama kok bisa setelah dia ngancam gitu. Nah, dia cerita itu di sosmed ya. Jadi netizen itu ya ketawa-ketawa aja mendengar ceritanya, dan kalian itu di sosmed ya. Jadi netizen itu ya ketawa-ketawa aja mendengar ceritanya, dan kalian juga mungkin tertawa ya menontonnya ya, menganggap itu cerita omong kosong yang cukup menghibur. Ngapain ngancam bunga? Emang bunga ngerti? Ngerti. Jadi aku cerita dulu ya. Jadi ada satu profesor asal Amerika Serikat ya bernama Michael Pollan ya. Dia ini melakukan penelitian ya tentang kecerdasan tumbuhan. Dan dia menemukan fakta bahwa ternyata tumbuhan itu memiliki 20 indera. Sementara kita manusia aja cuma memiliki 5 indera loh. Nah, tumbuhan ini memiliki 20 indera. Jadi tumbuhan itu ya bisa mendeteksi medan magnet, bisa mendeteksi tingkat pH, bisa mendeteksi nitrogen dan lain-lainnya coy. Dan tumbuhan itu ternyata bisa mendengar. Jadi ada sekelompok ahli botani ya yang melakukan eksperimen ya tentang tumbuhannya. Jadi mereka itu memutar rekaman suara ulat yang memakan daun. Nah, si tumbuhan ketika mendengar suara rekaman itu, dia itu langsung mengirimkan zat kimia ke seluruh daun-daunnya untuk membuat daunnya itu terasa tidak enak, bahkan membuatnya menjadi seperti beracun. Tujuannya apa? Agar si ulat itu tidak memakan daunnya lagi coy ya. Sama halnya yang misalnya ada tanaman di mana sekelilingnya itu kering kerontangnya, tetapi ada pipa air ya. Maka si tanaman ini ya, si tumbuhan ini, dia itu akan mengarahkan akarnya ya menuju si pipa air itu. Kenapa? Karena tumbuhan itu bisa mendengar suara aliran air. Makanya dia mengarahkan akarnya karena dia butuh air coy. Selain itu, tumbuhan itu juga ternyata memiliki kesadaran ya, bisa memahami sekitarnya ya. Dan misalnya ada tanaman merambat ya, dia itu bisa mengubah ya bentuk daunnya mengikuti ya tanaman tempat dia merambat. Tujuannya apa? Agar tersamarkan, agar nggak kelihatan ya. Karena dia kan numpang di tumbuhan lain ceritanya ya. Nah, dia akan berusaha membuat daunnya itu mirip dengan daun tempat dia numpang, tempat dia merambat gitu coy. Dan yang paling mencengangkan lagi ya, ternyata tumbuhan itu bisa mengenali pemiliknya ya. Jadi misalkan kamu itu punya tanaman hias di rumah yang sudah kamu pelihara ya, minimal sudah beberapa bulan lah, sehingga dia sudah bisa mengenali kamu gitu kan. Nah, misalnya kamu itu lagi di luar rumah ya, dan lagi on the way ke rumah ya, si tanaman hias itu ya sudah bisa merasakan keberadaanmu ketika kamu itu masih dalam radius 2 kilometer coy. Ini dibuktikan ya dengan menempelkan EEG pada tanaman ya, alat untuk melihat respon tanaman ya dengan menggunakan frekuensi kalau nggak salah ya. Jadi ya ketika si owner itu masih dalam jarak 2 kilometer, si tanaman itu sudah aktif coy, aktif sekali dia ya, sama seperti anabul-anabul ya. Misalnya kalian punya anabul ya, kalian belum turun dari mobil aja ya, belum kelihatan, tapi anabul kalian itu sudah tahu keberadaan kalian, sudah bisa mencium, maka anabul kalian itu akan loncat-loncat, ekornya akan bergoyang-goyang saking senangnya, jadi aktif gitu. Sama ternyata tanaman juga begitu cuy. Jadi tumbuhan itu ternyata sama seperti makhluk hidup lainnya ya. Mereka itu senang disayang, senang diperhatikan ya. Kalau kalian itu rajin mengajak dia ngobrol sambil menyiram, kasih pupuk, maka dia itu akan bahagia. Karena tanaman juga bisa stres, dia akan bahagia dan dia akan tumbuh subur, cepat berbunga, cepat berbuah gitu coy. Coba kalian lihat video ini ya. Jadi si laki-laki ini ya mendekatkan bandul ya yang diikat dengan senar gitar ya ke arah pohon ya. Dan bandul itu ya bergerak ya. Nah, tapi ketika si laki-laki ini menempelkan tangannya ke pohon itu, bandul itu lebih cepat bergerak. Nah, itu membuktikan bahwa si pohon ini bisa meresponnya dan dia senang disentuh. Ketika disentuh, dia itu semakin aktif ya. Dan coba kalian lihat juga ya video-video ini ya. Thank you for thank you for your love. Thank you for your response. Thank you. Thank you so much. I love you. I love you. I love you. Can I have another kiss on my cheek, please? Take your time. Bergerak ya, katanya harus dia kata pohon supaya itu pohon itu dengar dia akan tumbuh subur. Betul ya, bergerak. Ternyata itu tanaman itu bisa berfungsi loh. Makanya ada lihat di itu, kita lihat uji cobanya. Ya, ya. Maemi, すごいね、それ。 Mereka ini mencoba berkomunikasi dengan tumbuhan, mengajaknya ngobrol, dan kalian lihat, mereka itu merespon, tumbuhan itu merespon coy. Itu makanya kita perlu grounding ya, jalan di atas tanah tanpa alas kaki, duduk di atas rumput, memeluk pohon. Tujuannya apa ya? Agar mereka itu memberi energi kepada kita, karena mereka itu senang disentuh, mereka itu senang disayang-sayang gitu. Ketika kita memeluk pohon ya, pohon itu akan memberi lagi energi kepada kita, sehingga kita itu tidak lagi stres, semakin santai dan semakin berenergi gitu coy. Jadi buat kalian yang punya tanaman di rumah, bunga-bunga, atau kalian yang bercocok tanam, kalian bisa menerapkan itu sambil kalian nyiram ya. Kalian itu ngajak ngobrol tanaman-tanaman kalian, dipastikan tanaman kalian itu akan tumbuh subur, cepat berbunga, cepat berbuah. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian tanya kepada orang-orang yang selalu ngajak ngobrol tanaman mereka. Pasti tanaman mereka itu akan tumbuh subur ya, cepat berbuah, cepat berbunga, daunnya juga kinclong, glowing. Beneran.
uji coba apakah betul tanaman itu disentuh dia akan subur dan sebagainya. Nah, ini kita coba ini tanamannya. Nah, ini buah cabai gua pada kering-kering ini, pada mati semua. Jadi apa gimana ini? Apakah dia akan subur ini? Hah? Apakah dia bergerak-gerak? Perlu diules-ules? Seperti kita ules-ules kudanya sih. Ini cabenya ini, ayah cabai. Aku belajar menanam cabai. Jadi itu nih. Setelah gue ules-ules berapa hari, gue coba uji coba aja, ternyata benar juga ya. Ada sih tapi nggak tahu juga apakah benar atau tidak. Cuma memang kalau menyentuh tanaman yang sudah mau mati apa segala macam, kalau kita penuh kasih sayang gitu, ada efeknya juga nih. Ini udah kering ya. Jadi gue udah berapa hari sentuh sayang, ules ajak bicara, nanti jadi begini kan. Jadi kalau diajak bicara jadi begini kak, kayak kedua jadi begini mah. Nanti orang pikir aku itu begini lah. Kan ngikuti kontennya si siapa itu yang di Facebook itu, konten katanya kalau tanaman itu kita sentuh dia akan akan subur kembali gitu. Akan subur kembali. Jadi aku coba diajak berbicara gitu. Nah, saya ajak bicara di depan pagar nih, lu pada orang-orang pada melihat saya, dipikir gue gila. Gue ajak bicara tanaman, orang menganggap gue buset, gue kan cuma ikuti konten kalau gitu. Apa benar? Ada? Video. Ada? Para ilmuwan itu benar semua. Mereka telah menguji coba tanaman gue jadi subur kan? Harus diajak ngomong. Gue hari-hari ajak ngomong sama tanaman gue ini. Ini susah banget tumbuh waktu pertama kali. Setelah gue ajak ngomong, ilmuwan itu benar. Semua teori dan pokoknya ilmuwan secara berhasil. Keberhasilannya gue jadi gila. Keberhasilannya gue jadi gila guys. Tanaman gue ajak ngomong, orang-orang pada lihat kenapa itu pinches bicara dengan pohon. Astagfirullahaladzim. Gitu juga gue berbicara dengan pepaya. Gue berbicara lu tumbuh lagi, ternyata dia sudah nggak mau tumbuh. Buah pepaya gue tuh. Tuh. Jadi gue lagi pantau lombok, tomat gitu. Kecuali gue ajakannya rusin, dia bisa gue pantau. Dia udah mati. Nah ini gue ajak berbicara dengan pepaya gue dulu. Sana ada orang di depan, nanti dianggap gue gila lagi. Jadi gue ini bikin konten, ikuti situ kontennya. Saya benar, kemarin udah kering nih, udah mulai menguning, tapi ini hijau kembali. Ini. Jadi kita ini pepayanya, ya oke. Jadi kita itu harus sering-sering berbicara dengan pepaya. Gue bilang begitu sama pepaya. Gue nggak tahu baca mantra apa, gue baca gini, pepaya. Gue mau berak sembelit gue, kamu pepaya tolong berak. Berhasil nih, dia tumbuh. Hasilnya dapat pepaya gue yang tadinya lama tumbuh jadi tumbuh loh gitu. Jadi begitulah hasil ilmuwan itu, ternyata benar semua. Orang yang mengikuti dan mencoba eksperimen ini ternyata semuanya jadi gila. Waduh, siapa lagi nih nepon-neponin di situ si orang dari luar negeri ini. Udah dari Bangladesh, gue nggak suka orang-orang kirim-kirim semua itu. Jadi itu gue bilang ya, gue anjurkan kalian sering-sering berbicara dengan tanaman kalian. Tanaman apa saja, apalagi sudah mau mati. Begitu juga dengan buah. Jadi buah apa saja yang sudah tidak bisa berbuah, kalau kalian ajak berbicara buah kalian, apalagi kalau buah jakar itu, buah cakar atau buah cakar ya. Kalau kalian sering ajak bicara yang buah cakar itu, pasti dia akan berhidup kembali. Makanya harus Habibie cari saya ahlinya. Saya ajak bicara, baru saya kasih kaki aja udah berdiri utuhnya. Jadi gitulah, itu eksperimen saya itu. Eksperimen gue bagi eksperimen mencoba uji coba yang dikatakan oleh siapa itu, akun TikTok gue lupa namanya, pokoknya orang Cina yang berbicara. Katanya itu berbicara itu ya ada benarnya, ada juga benarnya sih. Tapi rata-rata gue orang yang mengikuti jadi gila. Kasus tidak.